Lukas pasal 24 dimulai dari ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah kamu percakapkan sementara kami berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka menanyanya keras, contohnya, adakah engkau satu-satunya orang asli di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di satu pada hari hadapan kami? Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin hakim tetap mengatakan Dia untuk dibunuh dan mereka telah meninggalkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi." Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah bangun kami, bahkan juga mereka telah pergi ke kubur. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak menerimanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sehari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memecah belah, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berkisah dan ketika ia berdoa dan ketika ia melakukan suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama-sama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah kalau saudara sedang dengar firman Tuhan dan merenungkan, meyakininya, dan saudara bisa melakukannya, sebab orang yang diselamatkan Tuhan adalah orang-orang yang beriman saja, saudara. Saudara, kitab ini menceritakan Dr. Lukas, dia seorang tabib, berarti dia sangat pintar, tapi dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita juga punya keahlian, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia menceritakan, saudara, bagaimana pengalaman
dua orang murid yang kecewa. Baru saja berita Tuhan Yesus bangkit diberitakan oleh seorang perempuan bernama Magdalena yang pernah disembuhkan Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Dan penampakan yang kedua Tuhan Yesus juga kepada perempuan-perempuan yang lain di hari yang sama. Dan di hari yang sama juga orang yang kecewa mendengar berita dari perempuan itu bahwa tidak ada lagi mayat itu. Mereka langsung berkata, waktu wafat saja kita sudah kecewa sama dia. Dulu kita berharap dia itu enggak disalib, dia menjadi pembebas kita dari penjajahan Romawi. Betapa hebat kuasanya, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan segala penyakit dan menolong orang di berbagai kesulitan. Yang kelaparan dia kasih makan melimpah. Betapa baiknya dia, hebat kuasanya. Dia memiliki kuasa Allah, tetapi ternyata dia mati. Dan sekarang untuk melihat mayatnya aja pun kami tidak. Sebab hanya melihat mayatnya pun kita merasa senang, karena inilah orang yang berjasa baik bagi kami. Mereka sangat kecewa melihat makamnya, mayatnya saja tidak bisa lagi. Sudahlah, terusnya bangsa kita ini nanti dijajah, kita pun tidak ada lagi pengharapan. Kita pulang saja. 2 orang. Dr. Lukas menceritakan tokoh ini di luar daripada 12 rasul. Satu bernama Kleopas dan satu lagi yang lain. Sebab murid Tuhan Yesus bukan hanya 12, tapi yang rasul memang 12, satu gugur. Yudas Iskariot tinggal 11. Tapi ada murid yang lain kelompok 70. Dan dari kelompok 70 ini 2 di antara mereka kecewa. Mereka pulang ke kampung halaman mereka, saudara. Tempat yang menghangatkan hati mereka. Mereka pulang dan sepanjang perjalanan cerita mereka tentang itu. Kleopas cerita begini, aduh begini. Mereka cerita luar biasa berdua. Perjalanan ke kampung mereka dengan jalan kaki 11 km atau 7 mil. Terjemahan terbaru diterjemahkan ke dalam kilometer. Terjemahan yang lain dalam hitungan mil. Jadi 7 mil diperkirakan 11 km. Dari sebelah utara Yerusalem mereka menurun ke desa mereka, saudara yang kasih. Dan jalan kaki. Saudara boleh bayangkan jalan kaki 11 km mungkin bisa 2 jam kalau santai. Berjalan, jalan bukan aspal, tentu berbatu menurun, ada ladang dan lain sebagainya. Mereka berjalan berdua begitu asik. Dan Tuhan memperhatikan. Jadi pada hari itu juga, di mana hari Yesus baru bangkit, pagi-pagi sekali, di hari yang sama 2 orang langsung tinggalkan Yerusalem. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus pesankan ketika dia masih hidup bahwa mereka harus selalu ada di Yerusalem. Tapi 2 orang ini kecewa. Saudara, hidup kadang-kadang memang kita bisa kecewa. Kecewa artinya saudara, yang kita harapkan, yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita duga, yang kita pikirkan sebelumnya, atau tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kali-kali tadinya kita akan mendapat ini, ternyata tidak dapat. Kekecewaan bisa ada dalam hidup kita. Ya, hidup berumah tangga bisa kecewa. Wah, kalau begini menikah, mending aku tidak menikah. Kalau begini punya anak, jadi orang begini, mending aku nggak punya anak. Kalau begini ternyata semua bisa jadi persoalan, aku tidak mau. Walaupun kita sudah planning semua dengan baik, penuh persiapan,
sebaik-baik persiapan kita, penilaian kita, penelitian kita, manusia tetap bisa kecewa. Dan yang paling mengerikan adalah kecewa bertuhan. Ini yang paling mengerikan. Kalau sempat kecewa bertuhan, ada banyak orang Kristen kecewa bertuhan, dia tinggalkan Tuhannya demi yang didambakannya, demi yang dicintainya sementara. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Sementara yang abadi, yang mulia, yang maha kuasa, yang maha baik seperti pujian tadi, dibuang, ditinggalkan. Orang terlalu cepat kecewa sama Tuhan karena dia tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak hidup bertuhan, dan dia tidak mengenal sebenarnya Tuhan. Dia tidak tahu nilai daripada Tuhan Yesus itu dalam hidupnya. Dia tidak tahu nilai Tuhan Yesus karena dia tidak sadar nyawa detak jantungnya itu ada dari dia, bukan dari pacarnya. Dia tidak tahu bahwa dia bisa ada itu karena yang dia buang itu. Dan dia katakan, aku kecewa ikut dia. Demikianlah kisah dua orang berjalan ke Emmaus. Emmaus hanya sekedar tempat yang bisa menghangatkan. Sebab arti Emmaus adalah mata air panas. Jadi tempat yang nyaman, ada pemandian air panas di sana, saudara. Dan Tuhan Yesus melihat orang yang kecewa sama dia. Kalau saudara punya kepahitan sebenarnya sama Tuhan, hati-hati, Tuhan sedang berjalan mengikuti saudara, dan dia pasti akan menegur saudara. Kalau kita sudah pernah mengiring Tuhan seperti dua orang tadi, Kleopas dan teman yang lain, lebih kurang 3,5 tahun ikut Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar melayani, belajar bersaksi, belajar berkunjung, belajar berdoa. Sebab mereka juga diajari berdoa, disebut doa Bapa Kami, diajari oleh Tuhan Yesus. Dan hasil belajar 3,5 tahun beriring Tuhan bersama-sama, berakhir dengan kecewa dan tinggalkan Tuhan. Mereka mau kembali ke kehidupan yang lama. Banyak orang Kristen, saudara, sedang berusaha berjalan ke Emmausnya sendiri. Apakah saudara punya Emmaus sendiri? Saudara ingin pulang, ingin kembali ke kehidupan yang lama. Sebab semua murid-murid setelah Tuhan Yesus bangkit, semua rata-rata awalnya kembali ke kehidupan yang lama. Mereka pergi ke pantai Galilea untuk menangkap ikan. Di situ pun ditangkap Tuhan Yesus mereka. Petrus ditangkap seperti khotbah minggu lalu. Mereka kembali ke profesi yang lama. Ini juga bagian di luar daripada 12 murid pulang kampung ke Emmaus. Apakah mereka akan buka usaha lagi pemandian air hangat? Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan memperhatikan. Orang-orang yang berusaha lari dari Tuhan pasti ditegur oleh Tuhan. Orang-orang yang mulai pergi ke Emmausnya, kehidupannya yang lama, yang nyaman, yang bebas. Hati-hati kalau saudara udah terlalu lama jauh daripada Yerusalem, di mana ada baik Allah. Dan Yerusalem kita di Batam ini, ya gereja kita ini. Ada banyak orang meninggalkan, pergi ke Emmausnya, ke dunianya sendiri, dan tinggalkan Yerusalem. Pasti Tuhan menelusurinya dan memberi teguran. Ayat 25 katakan, kamu yang bodoh. Saudara, apa yang disebut dengan orang bodoh? Kalau bodoh itu berarti dia akan rugi, dia akan sial. Itu orang-orang bodoh seperti itu. Dalam pengertian, kenapa sampai ditegur? Ya kalau bijak berarti ada untungnya, ada hasilnya, ada berkatnya. Oh pintar, kamu bijaksana. Tapi itu bilang, kamu bodoh, berarti kamu rugi, kamu celaka. Dan karena tidak percaya akan kata-kata Nabi, sekarang tidak ada Nabi, yang ada hamba-hamba Tuhan membicarakan suara kenabian. Engkau tidak percaya. Itu kata ayat 25.
Dan ketika mereka asik mempercakapkan tentang masa lalu mengiring Tuhan. Cuma banyak kali orang Kristen sibuk ceritakan tentang aku dulu, cinta mula-mula begini-begini. Tapi yang sekarang tak kelihatan lagi. Aktif dulu aku melayani ketika aku di kapal begini. Ketika aku ini masuk aku sekolah agama. Oh ketika ini aku begini cerita. Tapi dia cerita waktu itu sudah di tempat yang lain. Dan itu Tuhan perhatikan, Tuhan pun menyamar. Karena dia tidak lagi memiliki tubuh yang sama. Dia telah memiliki tubuh rohani, tubuh jasmani biasa telah diganti dengan tubuh kemuliaan tinggal bekasnya yang ada. Jadi dia bisa menampakkan rupa dalam wujud yang sesuai dengan kemauannya. Yang mendatangi orang itu di jalan menurun menuju Emmaus. Mungkin dia berkata, "Salam, halo, waduh asik kali ceritanya ya. Nah ini mau kemana? Satu arah kita ini. Oh aku mau sana, masih lurus lagi. Oh kami mau ke Emmaus. Oh asli Emmaus ya? Iya. Oh cerita apa tadi? Padahal sudah dengar oleh Tuhan Yesus sebelumnya pembicaraan mereka. Langsung mereka menoleh. Apa kau satu-satunya orang asing di negeri ini? Sebab di Yerusalem gempar di mana-mana berita tentang Yesus bangkit. Bahwa sebelumnya kuburnya dijaga oleh sekian pasukan tentara. Satu pasukan berapa orang dimeterai dan beritanya bangkit. Prajurit pengawal tidak berkuasa menahan kubur itu. Ada malaikat datang memberitakan Yesus bangkit. Apa kau sendiri orang di kampung ini? Baru lagi perayaan Paskah di sini, jadi masih banyak orang asing datang beribadah di Yerusalem. Kau orang asing ya? Kok nggak tahu cerita topik yang paling hangat? Yesus katanya bangkit. Dan Tuhan Yesus pura-pura tidak mengerti bahwa dirinya topik pembicaraan. Dia terus, oh iya. Tanpa terasa hampir jelang malam. Bayangkan bukan dari jam berapa mereka ketemu dan berjalan 11 km menurun sampai hampir malam. Udah mau turun malam, jangkrik udah mulai berbunyi, semua udah mulai jalan lengang sepi. Perjalanan Tuhan Yesus mau dia teruskan. Dr. Lukas mengatakan seolah-olah dia mau meneruskan perjalanannya. Itulah akting Tuhan. Akting pertama saudara, pura-pura tidak kenal. Hati-hati saudara, Tuhan berbicara kepada kita kadang-kadang Tuhan tidak bicara langsung, tapi melalui seseorang yang tidak kita kenal. Mungkin melalui hamba Tuhan, mungkin melalui majelis jemaat, mungkin melalui siapa. Mungkin melalui orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan bisa pakai. Sedangkan keledai Tuhan bisa pakai. Ayam untuk mengingatkan Simon Petrus sengaja berkokok kau nantian sekian kali Tuhan pakai. Keledai saja bisa berbicara, apalagi manusia. Seringkali kita dikunjungi orang lain mengingatkan, menegur, jangan ini, kita anggap sepele. Padahal Tuhan sedang datang melalui orang itu. Dan Tuhan Yesus dalam perjalanan itu menceritakan banyak hal tentang siapa Yesus itu tanpa memperkenalkan dirinya. Oh, aku tahu siapa Yesus itu. Dia itu ditulis cerita tentang dia dari mulai kitab Musa. Kitab Musa dalam Bible, ada Musa, 2 Musa, 3 Musa, itu semua 5 Musa. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat ditulis oleh Nabi Musa. Summary-nya, ringkasannya diceritakan oleh Tuhan Yesus. Yesus ada dalam kitab Kejadian menciptakan bla 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 bla. Yesus ada dalam kitab Keluaran melalui Nabi Musa, kuasa yang ajaib. Yesus ada dalam kitab Imamat. Imam itu adalah imam besar, itulah Yesus Kristus. Demikian juga kitab daripada nabi-nabi. Nabi-nabi, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan itu.
Mereka belajar firman Tuhan. Iya, yang aku tahu Yesus itu ada dalam kitab Yesaya. Karena dinubuatkan dia nanti akan begini, lambungnya begini, udah dinubuatkan dia. Juga dalam Nabi besar lagi, Nabi Mika diceritakan begini Yesus, hai Bethlehem Efrata dan lain sebagainya. Dalam kitab juga Maliaki dijelaskan Yesus mengarahkan kita untuk selalu datang kepadanya, untuk takut kepada dia, mau berkorban, mau bla 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 bla, membawa persembahan kepadanya. Semua dijelaskan. Hati mereka begitu senang. Pintar juga orang ini ya. Kok tahu dia semua kitab suci ya? Seolah-olah semua yang kami pelajari dulu ketika tinggal bersama Yesus 3,5 tahun, semua direview ulang. Berkobar-kobar hati mereka. Wah, hebat ya orang ini. Karena perjalanan sudah hampir malam, Yesus berakting pura-pura mau terus. Karena sebenarnya dia ingin juga singgah. Dan mereka mendesak Yesus. Di situ dia Yesus mau jalan terus, dia tanya lagi. Pak, mampir dulu, udah mau malam. Kata mendesak tidak cukup sekali meminta sama Tuhan Yesus. Saudara pernah mendesak Tuhan baru 2 sekali, dah biar aja lagi terimalah apa adanya. Pasrah. Kita sebagai orang Kristen tidak disuruh untuk selalu pasrah. Tidak ada semangat, tidak ada tekad, tidak ada upaya. Tapi ayat ini mengatakan mendesak. Tuhan Yesus gak mau. Ayolah, ayo Pak. Tolong udah mau malam. Ada makanan di rumah, tenang, istirahat tenang, boleh. Dan karena didesak, Tuhan Yesus dulu hatinya, iyalah. Itulah ada manfaatnya kita bertekun meminta sama Tuhan. Dan maulah Tuhan sampai di sana. Dan orang itu bersuka cita. Mereka mempersiapkan hidangan, makanan, begitu lengkap. Dan herannya saudara, udah bertetapan berhadapan, mereka tidak tahu siapa itu. Begitu tenang dan mereka sangat berkobar-kobar. Jadi mendengar firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Tuhan, yang mereka tidak kenal, mereka berkobar-kobar. Bagaimana saudara kalau mendengar firman Tuhan? Apakah saudara berkobar-kobar atau merengek itu terus tiap tahu itu juga? Memang tiap tahu itu, karena Alkitab kita ini tidak berubah. Memang ini saja dikotbahkan. Tapi ternyata mereka saudara, walaupun ulangan pelajaran itu mereka berkobar-kobar. Sebab firman Tuhan ini hidup saudara. Berbeda kita dengan baca novel. Sekali kita baca cerita novel, kriminal, apapun, sekali baca udah tahu buang novel. Buku sejarah kira-kira sudah tahu buang. Sebab tidak ada kehidupan di situ. Tapi firman Tuhan berkuasa membuat orang bertobat. Amin. Ada kuasa membuat orang percaya dan dia disembuhkan. Karena dengar firman Tuhan, orang percaya dia disembuhkan. Setelah dengar firman Tuhan melalui media apapun. Bahkan hanya karena mengutip firman Tuhan, maknanya dari firman Tuhan, nyanyian rohani pun bisa menyentuh orang untuk bertobat dan kembali menjadi orang Kristen. Dan mereka berkobar-kobar. Marilah mampir. Saking senangnya disambut Tuhan Yesus. Kami siapkan makan. Tapi Tuhan Yesus tetap memegang kendali pembicaraan. Walau dia hanya tamu, tapi dia adalah tamu yang diundang, bukan tamu yang tidak diundang. Herannya Tuhan Yesus ambil kendali. Dia ambil. Waktu itu makanan umum adalah roti. Makanan biasa. Dia ambil roti. Harusnya kan tuan rumah yang harus menghidangkan, mempersiapkan dan segalanya. Tapi diambil, yang ada di depan itu roti. Dan dia mengucap berkat. Bahagia sekali ya, diundang Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati tanpa diminta. Tuhan doakan kami, tidak ada. Berkat orang yang mau mengundang Tuhan, otomatis Tuhan berkati. Banyak orang benci kami, ada kegiatan di rumahnya, kegiatan gereja. Banyak
orang tidak suka dikunjungi pelayan-pelayan Tuhan. Menutup pintu buat ibadah di rumah. Meninggalkan rumah Tuhan, mengatakan, nggak apa-apa. Orang-orang yang mengabaikan pekerjaan Tuhan biasanya orang itu kering. Semua kering. Dia ambillah roti itu, dia berdoa, dan setelah ucap berkat, dia pecah. Dan dia mulai berkata, dalam ayat-ayat itu dijelaskan bahwa Yesus mengucap berkat. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Seperti yang biasa Bapak Gembala bacakan setiap awal bulan perjamuan kudus. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tanpa sadar mereka terima perjamuan malam. Terimalah, suaranya ingat kembali. Dan ketika membagikan roti itu mereka terpaku, sebab tangan yang memberikan itu tangan yang berlubang paku. Di situ terima dan dia tangan itu yang berlubang paku memberi roti itu. Mereka merinding dan mereka makan, dan tiba-tiba Tuhan diam, lenyap. Itu sebabnya Bapak Gembala selalu ingatkan perjamuan kudus itu penting. Penting menjadi peringatan, rupanya mengingat perjamuan kudus kematian itu sangat penting, karena itulah keselamatan kita. Itulah kesembuhan kita. Jadi pesan itu pun diingatkan sama mereka. Ini ya, aku yang dulu itu aku telah bangkit. Aku sayang sama kalian dan syukur kalian undang aku makan. Dan aku sekarang tunjukkan siapa diriku. Makanlah. Dan mereka pun berkata, kita tuh ingat kan tadi dalam perjalanan ke hati kita berkobar-kobar. Bagaimana hatimu, perasaanmu? Aduh, aku nggak tahu sukacitanya, deg-degan, bahagia dengar suaranya, begitu menyejukkan, begitu adem, begitu bernyala-nyala, begitu kuat kuasanya. Kalau begitu, sadarlah kita, udah salah kita ini, salah besar kita berdua. Benar kata perempuan itu, Maria Magdalena kita ejek, perempuan-perempuan yang lain kita ejek. Karena zaman itu kesaksian perempuan tidak didengar. Sekarang Tuhan sendiri datang kepada kita. Tuhan, ampuni kami. Kami tadi mau tinggalkan semua. Ayo kawan, pulang kita. Kembali kita ke Yerusalem. Baru nyampe langsung pulang. Kembali ke sana dan menjumpai 11 murid. Tinggal 11 sebab Yudas sudah mati dan sendiri. Dan mereka berkata, Yesus betul bangkit. Percayalah kepada kesaksian Maria Magdalena. Kami telah bertemu. Dan akhirnya orang itu dipulihkan oleh Tuhan. Sudah kembali ada dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, poin yang pertama adalah jangan cepat kecewa, tinggalkan Tuhan. Ada punya kekecewaan? Biasanya kecewa itu karena tidak seperti yang diharapkan terjadi. Mungkin saudara kecewa, aduh kenapa tadi aku begini, kenapa aku kerja ini, kenapa aku pacaran sama si ini, kenapa aku terima cintanya. Kenapa aku lahir daripada keluarga ini? Kalau aku gak lahir dari keluarga ini, mungkin aku gak sejelek ini. Kenapa aku jadi laki-laki, enak jadi perempuan ya, yang tenang. Banyak orang kecewa. Akhirnya saudara di luar sana banyak orang kecewa. Ada banyak laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, kecewa. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Jadi orang-orang yang kecewa di luar sana, dia tidak mengiring Tuhan. Itu poinnya. Selama saudara masih mau iring Tuhan, yakinlah dia datang menolongmu.
Itu poinnya. Yang kedua, poin bagi kita adalah desak Tuhan ada dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam rencanamu. Pastikan dia ada. Jangan rumah kita itu kita menjadi kepalanya. Kalau kita sebagai bapak, jangan lupa kalau ada Tuhan di rumah itu, bapak itu pasti baik. Amin. Pasti baik, pasti. Karena dia undang Tuhan. Pokoknya dia lebih baik daripada tidak ada Tuhan. Jauh lebih baik ketika dia mau undang Tuhan. Pasti kalau Tuhan ada di situ. Satu kali dia nggak mau kebaktian kalau tubuh kenapa di Emmaus ini, di rumah ini lama-lama terus di Emmaus? Sana Yerusalem, gereja. Seperti itu. Sebab itu tadi teguran Tuhan, ngapain tidak pulang, ingat. Desak Tuhan ada. Bagi anak-anak kita yang punya rencana, punya program, pastikan dia meminta di kaki Tuhan Yesus. Ada rencana apa bagi anak-anak kita? Ya, nama apa rencana guru kita, geng kita. Ajak mereka berdua, jangan cepat ambil keputusan apapun. Amin. Amin. Pemuda remaja, amin. Minta Tuhan. Sebab kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, nanti kalian kecewa. Nomor 1, mau apapun jangan gegabah. Jangan gegabah. Nanti menyesal seumur hidup. Dibuang gak bisa, dipakai tak bisa. Itu orang kecewa tuh. Dibuang gak bisa, gak menjadi milik dia. Mau dipakai kecewa, gak bisa. Banyak orang saudara serumah, tapi seperti gak serumah. Ada gak seperti itu? Ada. Serumah, tapi seperti gak serumah. Seayah, seibu, tapi gak cakapan. Ada gak di rumah seperti itu? Ngeri kali begitu, ngeri. Kalau ada Tuhan, takkan seperti itu. Amin. Ya Tuhan. Bapak-bapak yang cuek anak-anaknya, ada Tuhan di situ. Anak-anak yang cuek sama bapak mama, ada Tuhan di situ. Hah? Mana ada? Kan langsung Tuhan tegur nanti. Pasti. Ada di sini anak-anak yang cuek sama opungnya. Itu juga, tak ada Tuhan di situ. Iya. Firman Tuhan ajari kita menghormati. Apapun rencana anak-anak kita, setinggi apapun sekolahnya, dia tetap dia mau merendahkan diri di kaki Tuhan. Supaya anak-anak kita itu tinggi pendidikannya, hatinya rendah, rezekinya tinggi. Seperti itu. Itu nomor 1. Tinggilah anak kita pendidikannya, bagus, tinggilah moralnya, tapi hatinya tetap mau di kaki Tuhan. Dan yakinlah Tuhan beri yang terbaik. Dan karena orang tadi itu mau undang Tuhan Yesus dan mendesak, ayolah, karena dia rasa berkobar-kobar firman Tuhan itu, ayolah. Dan mereka tidak hitungan apa yang ada di rumah, kita kasih makan samping sukacitanya. Dan Tuhan Yesus juga tidak mau makan gratis. Apa imbalannya dia kasih? Berkat. Kalau Tuhan memberkati kita, tidak hitung-hitungan berkat Tuhan. Dan dia berkata, makanlah. Dan Tuhan tunjukkan tangannya yang siap melayani kita. Sampai sekarang Tuhan siap memberi berkat bagi apapun yang saudara makan dan minum. Dia mau mencukupkan semuanya dan tidak akan kecewa. Jadi yang kedua tadi poinnya adalah desak Yesus selalu ada. Jangan sempat Tuhan berkata di ayat 25. Apa dikatakan? Bu, ayo tomaho. Sebab gitu dikatakan ngeri. Ya. Kalau sempat anak-anak kita bilang begitu, sedih ya. Kemudian kau dikatakan kau tidak mengerti.
baca firman Tuhan, gak pernah kebaktian, gimana mengerti kitab nabi-nabi? Coba sebutkan nabi-nabi di Alkitab. Nabi apa ya? Nabi apa? Kamu tidak tahu. Ada nabi-nabi kecil, ada nabi-nabi besar, ada kitab Musa. Semua ada, kita baca semua. Inti di Alkitab ini adalah Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Karyanya. Ya, saudara, undang Yesus selalu ada di hidup kita. Jangan sempat dia bilang, hai, bodoh. Mari kita bangkit terus. Ada satu pujian dari Kidung Jemaat dikutip dari ayat ini oleh penulis pengarang lagu, itu Bapak Henry. Tidak ada di buku kita, tapi ada di beberapa buku Kidung Jemaat. Nomor 329, tinggal sertaku katanya. Dia begitu tertusuk hatinya ketika dia melihat bahwa Tuhan Yesus sudah lewat dan dia tidak kenal. Dan dia tersentuh, rupanya dalam kehidupanku bahwa untung ada Tuhan mengikutiku. Ada firman datang yang berkata, tinggal sertaku. Tangkap dulu pujian ini, saudara. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun. Tuhan tinggal.